hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan, keselamatan untuk bisa menghadiri acara aksi nyata oleh Bapak Ibu guru dalam proses guru penggerak. Yang pertama, marilah kita ucapkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, untuk yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Junaidi. Kepada Bapak Junaidi kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembaca kita hari ini, dan terima kasih kepada peserta yang mau menghadiri dalam diseminasi aksi nyata kami, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat semua Bapak Ibu. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan yaitu diseminasi modul 1.4 budaya positif. Menjelaskan apa itu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuh kekuatan kodrat pada anak tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang akan saya bahas ini ada 7 poin dari konsep utama budaya positif. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang kelima adalah institusi, posisi kontrol guru. Kemudian yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan yang berikut adalah segitiga institusi. Ini yang akan saya bahas untuk forum hari ini. Kemudian yang pertama yang akan saya bahas adalah perubahan paradigma belajar. Poin yang pertama adalah dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan nyaman agar siswa mampu berpikir dan menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Kemudian yang berikutnya adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian di sini menurut Dr. William Glasser, perubahan paradigma belajar yang akan saya bahas ini ada 4 poin, yaitu pertama adalah ilusi guru mengontrol siswa. Bagaimana ilusi tersebut kita seorang guru mengontrol muridnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Berarti kita sebagai pendidik harus memberikan kekuatan positif terhadap murid yang akan kita berikan. Kemudian adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kemudian
Disiplin positif yang pertama adalah apa makna dari disiplin. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan disiplin. Ini akan kita bahas. Disiplin berasal dari bahasa Latin. Disiplin artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Sokrates dan Plato. Kemudian yang berikutnya, disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian adalah yang selanjutnya adalah, namun dalam budaya kita, maka disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini adalah definisi disiplin yang ada pada slide yang sudah saya tayangkan, Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu mengerti apa itu disiplin. Kemudian secara umum disiplin itu apa? Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dan mengontrol dan menguasai diri untuk diri memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Oke, yang poin ketiga yang akan saya bahas adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, ini adalah salah satu dasar yang harus kita penuhi dalam kehidupan nyata pada diri kita maupun murid. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah realitas atau kebutuhan setiap orang itu berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda-beda. Ini ada gambarnya, Bapak Ibu. Kebutuhannya yang pertama adalah cinta kasih, kemudian kepuasan, kesenangan, dan kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh kehidupan manusia, terutama adalah sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang murid. Kemudian ini ada kasus. Ini adalah satu kasus. Kasus yang pertama adalah, ini kasusnya adalah Pak Junaidi adalah seorang guru kejuruan yang ada di SMK Negeri 1 Sprida. Kemudian beliau bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Kemudian murid di kelas ini adalah bernama Kolil. Kemudian beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Kolil yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, Pak Junaidi, apa yang akan Anda lakukan menurut Anda? Kira-kira apa alasan Agus melakukan hal tersebut? Ini adalah kasus yang pernah saya tangani dan pernah siswa lakukan dan pernah saya lakukan pada kasus tersebut. Kemudian ini adalah dalam konteks penerapan disiplin positif. Pak Junaidi sebaiknya mencari tahu alasan Kolil melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Kolil. Ini ada 5 bagaimana cara mengatasi kasus tersebut. Yang pertama adalah survival. Survival ini Bapak Ibu, yang pertama yang harus saya atasi adalah Kolil lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Kemudian adalah kebutuhan yang berikutnya adalah cinta kasih dan diterima. Kemudian sama Kolil jadi perhatian. Ini mungkin salah satu cinta kasih yang diberikan. Kemudian adalah yang berikutnya adalah penguasaan. Penguasaan di sini dia merasa hebat karena temannya jatuh takut dan menuruti keinginannya. Di penguasaannya sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang berikutnya adalah yang keempat yang saya bahas adalah tentang
semua perilaku memiliki tujuan. Teori motivasi perilaku manusia ini yang pertama adalah motivasi eksternal. Apa itu motivasi eksternal? Yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini poin dari inti dari motivasi eksternal. Yang kedua adalah motivasi eksternal berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian motivasi eksternal berikutnya adalah poin ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukannya. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada kasus IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dan lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran pada saat guru matematikanya. Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Kemudian selanjutnya adalah seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya IPA mentertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kemudian hukuman dan sanksi atau konsekuensi yang berikutnya adalah kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaan pertama adalah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kenapa? Kemudian pertanyaan kedua adalah, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Kemudian ini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Ini ada konsekuensi dari institusi. Ini ada tabel dari konsekuensi institusi. Ini ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Biar Bapak Ibu tahu, saya bacakan. Kemudian kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian yang kedua adalah tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka waktu panjang. Ini termasuk di dalam hukuman. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Ini salah satu. Kemudian murid atau anak akan mendapat keadilan berikutnya. Ini adalah perubahan positif. Kemudian ini adalah bagian-bagian yang saya sebutkan ini adalah bagian dari hukuman. Kemudian yang berikut adalah konsekuensi. Konsekuensinya adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini salah satu ciri-cirinya. Kemudian adalah tidak nyaman untuk murid atau anak untuk dalam jangka pendek. Kemudian korban bisa diabaikan. Kemudian murid dan anak dan dibuat tidak nyaman. Ini bagian dari tabel ini. Ini adalah bagian dari konsekuensi. Bapak Ibu bisa melihat. Kalau nanti Bapak Ibu tidak mengerti dan tidak paham, Bapak Ibu bisa bertanya apa hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kita lanjutkan yang berikutnya adalah restitusi atau fungsi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ini ada 5. Ini yang akan kita bahas pada posisi kontrol guru. Kemudian dari posisi kontrol guru ini akan saya jelaskan, dan juga Bapak Ibu bisa melihat dari tabel berikut. Di sini ada motivasi, ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah. Di sini adalah identitas gagal, identitas berhasil, dan ini adalah identitas berhasil atau sukses. Menghargai diri sendiri. Di sini Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu mau bertanya dan memang kurang paham, Bapak Ibu bisa
bertanya kepada saya. Pertama adalah motivasi. Fungsi kontrolnya adalah guru berbuat. Kemudian identitas gagalnya adalah di sini ada dua, penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat di sini adalah menghardi. Menghardi ini menunjuk-nunjuk. Ini salah satu ciri dari seorang penghukum. Kemudian yang berikutnya adalah pembuat orang merasa bersalah. Guru berbuat, kemudian berceramah, kemudian mengatakan seharusnya Bapak kecewa. Ini dari bahasa ini adalah salah satu ciri dari pembuat orang yang merasa bersalah. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Ini salah satu termasuk di dalam penghukum. Kemudian pembuat orang bersalah, guru berkata di sini, kamu harusnya sudah tahu ibu lelah sekali, mengatakan ibu stres. Ini termasuk di dalam pembuat orang bersalah. Di sini mungkin Bapak Ibu bisa ibu ibu lihat di tabel. Nanti kalau Bapak Ibu tidak paham, silakan Bapak Ibu tanyakan. Kemudian saya lanjut yang berikutnya adalah identitas berhasil atau sukses, teman atau pemantau. Di sini guru berbuat membuat alasan untuk muridnya. Ini termasuk adalah teman. Kemudian pemantau adalah menghitung dan mengukur. Menghitung dan mengukur ini adalah termasuk di dalam guru berbuat. Ini termasuk di dalam kategori pemantau. Kemudian terakhir ini adalah seorang guru harus bisa mencapai sebagai seorang manajer, yaitu mengajukan pertanyaan, kemudian guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kita kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Ini termasuk bagian dari 5 fungsi kontrol. Di sini Bapak Ibu tidak saya bacakan semua, Bapak Ibu. Di sini sudah jelas asik kaitan dengan dunia berkualitas, kemudian dan berkata. Sini 5 kontrol yang harus kita pahami Bapak Ibu. Ini memang kita sebagai seorang guru dan pendidik, ini kita harus bisa memiliki 5 fungsi kontrol dari seorang guru. Kemudian ini ada tugas ataupun latihan dari kita untuk bisa menjawab seperti pertanyaan-pertanyaan sebelumnya yang tadi. Seperti ini pernyataannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Kemudian apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kamu selalu paling terakhir. Menurut Bapak Ibu, ini apa jawaban Bapak Ibu yang Bapak Ibu ketahui? Jawabannya di kolom sebelah ini ada, siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu? Apakah Bapak Ibu ini paham? Siapa yang mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu, kemudian kamu tidak pernah benar melakukan Bapak Ibu? Oke, kata Bapak Ibu ini adalah gurunya. Oke, yang lainnya Bapak Ibu? Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini siapa yang mengatakannya? Kamu tidak benar melakukannya. Apakah memang guru ataupun murid? Oke, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ini sama-sama kita belajar untuk mengetahui apakah ini yang mengatakan apakah guru ataupun siswa dan sebagainya. Oke, ini maksudnya tidak ada disebut di sini siswa, tapi di sini adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Di sini adalah siapa yang mengatakan adalah bahasa yang tadi dari yang sebelumnya tadi sudah dijelaskan. Ini adalah pembuat orang merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Kemudian ayo lakukan demi ibu bapak. Ini adalah teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini adalah sebagai pemantau. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini adalah manajer. Kemudian kamu selalu paling terakhir, ini adalah penghukum. Ini adalah jawaban dari siapa yang mengatakan tadi. Ini, ayolah kita lakukan demi ibu bapak. Ini adalah sebagai teman. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tidak mengerti bisa kita diskusikan bersama.
Ini adalah contoh dari penerapan segitiga restitusi. Ini Bapak Ibu bisa melihat di depan. Saya akan membacakan biar Bapak Ibu tahu. Yang deskripsinya adalah Mario dan Adi merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain bermain di luar kelas, mereka diajak bicara oleh guru wali kelas mereka. Bapak Joko di ruang kelas. Pak Joko, Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari guru pikir di kantin. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian Mario dan Adi menjawab, ya Pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin. Tapi tidak sengaja malah kelempar karena wajah Ibu Dina, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko menjawab, kalian main lempar-lemparan ya di kantin karena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya Pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Joko menjawab, Adi, ada informasi yang kamu tambahkan? Kemudian menjawab Adi, kamu tidak bermaksud melakukan. Tapi Pak Joko menjawab, tapi Adi, tapi kamu tidak sengaja. Kemudian Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian ini berada dalam masalah? Ini adalah bagian dari deskripsi dari segitiga restitusi. Kemudian yang berikutnya Mario dan Aditya. Pak Joko menjawab, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian, sama-sama berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Mario dan Adi menjawab, iya Pak. Pak Joko mengatakan, ya Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain sehingga sekarang kalian dalam masalah. Mario dan Adi menjawab, ya Pak. Kemudian selanjutnya adalah Pak Joko. Sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Kemudian Mario menjawab, kita harus bersikap baik satu sama lainnya. Kemudian yang berikutnya adalah Adi. Adi menjawab, menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri. Oke, Bapak Ibu, ini adalah contoh penerapan segi restitusi. Ini adalah contoh bagian dari segi restitusi. Mungkin Bapak Ibu baru pertama kali mengenal apa saja yang ada dalam segitiga restitusi. Inilah contohnya. Nanti Bapak Ibu bisa bertanya jika memang Bapak Ibu tidak mengerti. Oke, kita masuk adalah keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu mungkin sudah tahu, pernah mendengar itu apa keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu keyakinan kelas itu apa? Oke, keyakinan kelas saya paparkan lebih jelas dan lebih detailnya adalah keyakinan kelas merupakan sebuah nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Kemudian keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Ini adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Berarti keyakinan kelas ini adalah keyakinan yang dibuat bersama-sama guru dan siswanya. Berarti keyakinan Bapak Ibu, keyakinan sudah dibuat oleh bersama, berarti Bapak Ibu yang akan dimunculkan dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Pembentukan keyakinan kelas di sini, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci. Berarti keyakinan kelas ini adalah berbentuk abstrak, berbentuk tidak terlalu terikat seperti yang dibuat peraturan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Kemudian adalah keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas
senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian yang berikutnya adalah keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Mungkin Bapak Ibu, poin ini mungkin Bapak Ibu kalau ingin membuat keyakinan kelas, Bapak Ibu jangan terlalu banyak, dan mungkin Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan memang keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama oleh muridnya. Kemudian adalah keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang berikutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini adalah bagian dari keyakinan kelas. Kemudian yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas. Berarti Bapak Ibu, kalau sudah selesai dari keyakinan kelas dibuat, Bapak Ibu silakan mengecek keyakinan kelas setiap waktu, mana tahu ada penambahan ataupun pengurangan dari keyakinan kelas yang sudah kita fit bersama. Oke Bapak Ibu, kita masuk yang berikutnya adalah segitiga restitusi. Ini mungkin Bapak Ibu yang harus tahu bagaimana kita pahami restitusi ini memang harus diterapkan di sekolah kita Bapak Ibu. Sedikit saya jelaskan. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah menurut dosen tahun 2004. Ini adalah segitiga restitusi. Melalui restitusi kita dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berlaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai kebajikan yang mereka percaya. Berarti tujuan dari restitusi ini adalah untuk memunculkan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai pada restitusi tersebut. Ini Bapak Ibu, ini adalah restitusinya. Segitiganya seperti ini. Pertama, segitiga restitusi itu ada 3. Kenapa dia bentuknya segitiga? Karena ada 3 poin yang harus kita pahami. Pertama adalah menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua adalah validitas kebutuhan atau validitas tindakan salah. Ini bisa kita lakukan dalam segitiga restitusi. Dan sekian dan terima kasih. Kalau memang ada salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.